Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Pada saat ini, ekspresi Xiaoyan menjadi suram setelah mendengar ini. Bahkan dia merasa sedikit tidak berdaya. Solusi macam apa ini? Setelah digoda oleh Chang Messi, Anda hanya bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa. Selama Anda merasa tidak digoda, Anda sepenuhnya menipu diri sendiri dan orang lain. Mengenai topik Chang Messi, saya khawatir informasi yang lebih akurat dan berguna. Saya tidak dapat memperolehnya dari Ye Beijing di sini. Xiaoyan tersenyum pahit saat memikirkan hal ini. Karena alasan Xiaoyan berinisiatif membahas topik Chang Messi dengan Ye Beijing adalah karena dia memiliki perhitungannya sendiri. Pertama-tama, Xiaoyan harus bisa menghilangkan kecurigaan Ye Beijing terhadap dirinya, karena sekarang Xiaoyan tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin dia telah tertipu oleh Chang Messi yang mengenakan topeng pusaran air sebelumnya, sehingga Xiaoyan bisa memasuki pertemuan milik Chang Messi. Meskipun dia tidak benar-benar Xiaoyan bisa mendapatkan informasi dalam pertemuan tersebut, tapi identitas dia sebagai Chang Messi saat ini palsu, meskipun tidak ada yang bisa membuktikannya. Oleh karena itu, ini merupakan pilihan yang baik untuk memiliki beberapa saksi untuk memenangkan hati Ye Beijing. Sekarang identitas Xiaoyan di alam dewa kekacauan agak istimewa karena dia menempati posisi nomor 9 dari 9 sosok dalam 2 pertemuan alam dewa kekacauan. Meskipun yang terlihat tampak seperti kebetulan, tapi menurut Xiaoyan bukan itu masalahnya. Lagi pula sejak dia berada di alam dewa api, para leluhur menyebutkan bahwa Xiaoyan adalah reinkarnasi yang ke-9 dan akan menjadi orang hebat di kehidupan ke-9-nya. Jadi sepertinya nomor 9 berkaitan erat dengan seluruh kehidupan Xiaoyan, yang menunjukkan ini jelas bukanlah suatu kebetulan. Meskipun sekarang Xiaoyan tidak bisa melihat alasannya, tapi itu pasti terkait dengan keberuntungan dan sebab akibat. Itu memang ide yang bagus. Meskipun Xiaoyan tidak setuju dengan hal itu di dalam hatinya, tapi dia merasa tidak perlu banyak bicara. Meskipun Ye Beijing di depannya tidak terlalu pintar, tapi dia masih bisa bertahan sampai hari ini. Bahkan dia bisa memiliki kekuatan sebesar itu, pasti bukanlah suatu kebetulan. Hanya saja karakter Ye Beijing banyak berubah dan dia tampaknya memiliki kepribadian ganda, atau karena dia didominasi oleh keinginan, sehingga dia tidak menunjukkan belas kasihan saat menghadapi musuh. Sebelumnya, dia bertarung dengan sangat sengit dengan Suqian Taiyi. Terlepas dari apakah Suqian Taiyi sengaja tidak menggunakan kekuatan penuhnya dan menghindari pertarungan, tapi Xiaoyan merasa bahwa Ye Beijing memiliki peluang menang yang lebih baik setelah dia bertarung. Apakah menurut Anda saya benar? Sebenarnya Ratu bukanlah satu-satunya yang cemberut dan merasa sangat bangga. Selain saya ingin menanyakan informasi tentang Chang Messi, sebenarnya saya punya pertanyaan lain. Sekarang, Xiaoyan tidak ingin membahas Chang Messi lagi. Saya rasa saya perlu berbicara dengan Huachan untuk memahaminya lebih baik. Mendengar itu, Ye Beijing memiringkan kepalanya sedikit. Matanya melebar seperti kelinci putih kecil, sehingga ekspresi terlihat lucu dan imut. Bahkan sepertinya Ye Beijing sama sekali tidak berpura-pura. Tapi Xiaoyan juga tahu bahwa dia hanya berpura-pura menjadi terlihat polos. Saya ingin tahu sesuatu tentang klan Cimi. Jelas, ini adalah pertanyaan yang dimiliki Xiaoyan sebelumnya saat dia berada di dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Sepertinya Anda belajar banyak rahasia tentang klan Cimi yang obsesi terhadap ras asing dari Yongdong, dan Anda juga ingin memastikan apakah saya memiliki kekuatan merebut tubuhnya. Memang benar, saya juga memiliki kekuatan untuk merebut tubuh yang sekarang dimilikinya. Meskipun di antara 9 dunia utama, bukan hanya klan Cimi yang memiliki kekuatan untuk merebut tubuh, tetapi ras ini adalah satu-satunya yang bisa tumbuh lebih kuat dengan terus-menerus merebut tubuh orang-orang yang berkuasa. Ye Beijing segera menjawab tanpa berpikir. Apakah Anda tahu mengapa klan Cimi menghilang? Dan Anda bisa mengatakan yang sebenarnya kepada saya.
Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit dan menatap Ye Beijing dengan serius, sehingga Ye Beijing langsung tertegun. Jelas dia sepertinya tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan menanyakan pertanyaan ini. Jika dia menolak untuk menjawab pertanyaan ini, itu akan langsung menunjukkan bahwa klan Cimi memiliki informasi rahasia di dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Tiba-tiba, Ye Beijing membuang ekspresi imut dan lucu di wajahnya. Kemudian ekspresinya berubah menjadi sangat serius. Dia mengambil kunci anggur dan mengisi gelas anggurnya sendiri dan langsung meminumnya dalam satu tegukan. Tepat ketika Xiaoyan melihat ekspresi Ye Beijing berubah, jelas Xiaoyan tahu bahwa orang-orang dari klan Cimi tidak akan pernah menghilang. Sebenarnya kita bisa menjadi teman baik. Xiaoyan tersenyum dan berkata, jika kita adalah teman baik, kenapa kita tidak menghitungnya sekarang? Ye Beijing berkata dengan ragu-ragu. Lupakan saja seseorang teman, tapi kita sepertinya bukan teman yang baik. Xiaoyan berhenti dan berkata, Anda sangat takut saya akan berkultivasi ganda dengan Anda. Sekarang saya berjanji kepada Anda bahwa saya tidak akan mengambil pesona apapun dari Anda. Jadi biarkan saya akan mengatakan yang sebenarnya. Ye Beijing menggetarkan gigi peraknya dan segera menunjukkan ekspresi tekad. Faktanya, alasan sebenarnya mengapa saya ingin berlatih kultivasi ganda dengan Anda adalah karena Anda adalah reinkarnasi Gu Zhongsheng. Mendengar itu, Xiaoyan menunjukkan ekspresi bingung di wajahnya. Apa hubungannya dengan Gu Zhongsheng? Begitu pikiran Xiaoyan berubah, dia langsung mengetahuinya dari ekspresi malu Ye Beijing yang menunjukkan bahwa apa yang dipikirkan Xiaoyan benar. Saat itu, Ye Beijing tidak bisa berlatih kultivasi ganda dengan Gu Zhongsheng dan bahkan ditolak dengan sangat kejam olehnya. Karena penolakan itulah menjadi penyesalan seumur hidup Ye Beijing. Dia sangat tampan dan saya bahkan sudah sangat baik padanya, tapi dia masih tidak mau melakukannya dengan saya. Asalkan Anda mau berlatih kultivasi ganda dengan saya, bukan saja Anda tidak akan kehilangan keberuntungan Anda, tapi Anda juga akan bisa mendapatkan berkah yang besar dari saya. Sekarang, ranah Anda berada di tingkat ketiga keabadian dewa, dan Anda baru saja menembus ranah satu sumber asal. Jika Anda bisa berkultivasi ganda bersama saya, selama 100 tahun, saya jamin Anda dapat mencapai puncak sumber asal tingkat ketiga. Setelah 200 tahun berkultivasi ganda, saya berharap Anda bisa menerobos ke tingkat transendensi keempat. Bagaimanapun, yang Anda butuhkan sekarang adalah kekuatan. Dan saya telah mengatakan kepada Anda sejak awal bahwa tidak ada salahnya berlatih kultivasi ganda dengan saya. Jadi jangan memikirkannya lagi. Sambil berbicara, Ye Beijing mengedipkan mata padanya. Xiaoyan mencubit dagunya dan mengangguk sambil mendengarkan. Sepertinya dia sangat setuju dengan ini. Kedengarnya seperti cara yang bagus untuk meningkatkan kekuatan saya dengan begitu cepat, yang jauh melampaui apa yang bisa dilakukan oleh jalan lainnya. Tentu saja, saya nomor 1 di 9 dunia di jalan 10.000 giok, dan kecantikan saya tidak perlu dikatakan lagi. Ye Beijing berkata sambil tersenyum manis seolah-olah dia sangat percaya diri dengan kemampuannya. Hanya saja, meskipun Anda tidak menghindari saya dan marah, bagaimana jika Anda mencoba menghindari saya? Mata Xiaoyan tiba-tiba menjadi gelap, dan dia menatap Ye Beijing dengan mata serius, sehingga Ye Beijing tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Awalnya ada tatapan aneh di matanya, kemudian bingung dan suram setelah mabuk. Saya punya ide yang berani. Saat Ye Beijing tertegun, Xiaoyan tiba-tiba melanjutkan. Kemampuan klan Cimi begitu kuat, jadi bagaimana mereka bisa menghilang? Apakah ada kekuatan yang lebih kuat dari mereka di dunia kuno Dewa Iblis Abadi? Sebenarnya saya memang sudah menyelidikinya dan saya mendapatkan informasi yang sangat konsisten. Ada banyak orang mengatakan bahwa klan Cimi ras telah lama menghilang dan tentu saja mungkin saja telah dimusnahkan. Tapi ada juga kemungkinan kedua, bahwa klan Cimi tidak menghilang tetapi menggunakan kekuatan mereka untuk merebut tubuh semua keluarga yang kuat dan orang-orang yang kuat di seluruh dunia kuno Dewa Iblis Abadi sehingga menyebar ke seluruh dunia kuno Dewa Iblis Abadi dan 80% dari mereka telah ditangkap. Kalau begitu, keberadaan mereka juga bisa disatukan.
Saat Xiaoyan mengucapkan kata-kata ini, ekspresi tetap santai, bahkan dalam nada bicaranya tidak terlalu serius. Tapi ekspresi Ye Beijing tiba-tiba membeku saat ini. Jika tebakan saya benar, maka seharusnya akan ada keberadaan raja di klan Cimi. Jadi Anda harus tahu siapa raja ini. Ketika Xiaoyan mengucapkan kata terakhir, gelas anggur Ye Beijing juga jatuh ke atas meja pada saat yang sama. Hal itu juga membuat Ye Beijing merasa tertekan. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah selalu menonton video Min Er sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.